rekaman ya. Baik, saya sudah rekam. Baik, ini aneh juga ya. Jadi saya mungkin jaringannya error. Saya sudah cabut ini ya. Koneksi LAN-nya berarti bermasalah. Berarti di LAN ini berarti tidak ada anunya, tidak ada, iya, tidak ada internetnya berarti. Baik, saya sudah pakai wireless aja nih. Baik, kita lanjut ya. Sekarang saya coba share screen dulu ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita ulangi dulu. Nah, di pertemuan yang lalu kita kan sudah sampai ke apa nih ya? Holonomic drive system ini ya sudah 2 kali ya. Jadi saya kira sudah mantap tuh apa namanya. Sudah juga ada yang mencoba mempraktekkan kemarin itu di kelas. Jadi paling tidak itu yang nanti jadi andalan Kalbe Farmasi. Andalan Kalbe Farma itu obat ya. Ya andalannya kita lah hebatnya dia yang sudah pernah mencoba mengoperasikan robot ini walaupun mungkin yang lain hanya melihat, hanya mengamati gitu ya. Karena memang sekali lagi tidak bisa dipraktekkan secara keseluruhan kawan-kawan karena peralatannya memang terbatas ya. Kita punya yang saya punya hanya satu ini. Mungkin yang di tim robotika punya 2 lagi, tapi saya tidak bawa. Apalagi ke Banjarbaru, apalagi ke lantai 4 itu ya. Ngangkatnya luar biasa berat gitu. Jadi yang saya bawa yang punya saya ini yang sebentar kalau saya pindah kamera nih, saya bisa pindah-pindah kamera nih. Kamera saya ada 3 ini. Nah itu di depan saya ada Ajit tuh. Ini ada asisten yang menemani di sini. Dia sambil kuliah online juga. Ini robotnya yang kemarin yang saya bawa itu ya. Nih. Nah, ini saya tadi letakkan di atas speaker. Nah, ini kan kita program hari ini untuk bisa menerima data dari PS2 stick controller ini ya. Ada yang menyebutnya joystick, ada yang menyebutnya controller PS2, terserah lah apapun ya. Intinya controller yang ini akan kita gunakan untuk nanti, salah kameranya nih, saya salah ini. Kameranya ada di sini sekarang. Nanti dari sini akan kirim data ke receiver ya. Ini receivernya ada di sini. Bisa tunjuk receivernya. Kalau saya dekatkan di sini receivernya seperti ini ya, dari sini. Nah, kemudian itu nanti dari situ akan masuk ke mikrokontrolernya. Kabelnya masuk ke sini, Arduino sini. Jadi dari sini ke Arduino. Nah, itu nanti akan kita coba program. Kita lihat bagaimana memprogramnya langkah demi langkah. Gitu. Kemudian ini saya matikan. Kita lihat Bahrul, yang ada lagi Bahrul. Ya Bahrul. Bahrul mau bantu sini mau program. Saya nanya ada Bahrul di sini ya. Bahrul lagi di mana tuh? Di warung mana? Bahrul. Bukan di warung, Pak, di kos. Oh, di kos. Saya kira di warung mana. Aduh. Ada Juanda di sini. Baik, kita lihat kita sudah bahas tentang holonomic drive system ini ya. Ini kemarin tabel kebenarannya dari sekian banyak data yang kita berikan ke dari microcontroller ke driver motor. Nah, ini yang kemarin kiri depan, kiri belakang, dan seterusnya ini kan sudah kita coba satu-satu. Mungkin saya perlu koreksi kemarin itu ada yang saya salah posisi ya, karena saya kemarin itu mengubah posisi kabelnya, akhirnya kebalik. Harusnya yang bentar saya pakai notation ini. Notation spotlight ini. Nah, ini kemarin itu saya kebalik nih masang kabelnya, karena memang kabelnya tidak cukup. Yang kanan belakang itu tertukar dengan kanan depan. Jadi karena tertukar, saya juga tukar hari ini posisi dari tabelnya ini. Nah, nama kolomnya saya ganti ini kanan belakang ini. Dan ini saya share screen yang mana? Nah, jadi akan kita nanti koreksi ya, sudah dicoba. Saya coba di rumah. Itu ini sudah benar posisinya. Jadi apapun nanti yang kita berikan datanya sesuai dengan tabel ini akan bergerak robotnya sesuai dengan data yang kita berikan. Jadi kita kemarin kan membuat function yang kemudian bisa menjalankan semua motor. Maka dari semua motor itu kita bisa nanti mengarahkan dia bergerak maju, mundur, geser kanan, geser kiri, maju serang kanan dan seterusnya ya. Kita akan nanti lihat. Nah, tapi sebelumnya itu kita akan lihat dulu teori terkait dengan si PlayStation stick controller ini. Jadi saya dulu share-nya ini. Share-nya pakai share ini aja, screen aja ya. Share screen.
Nah, jadi saya pindah dulu ke sini ya ke ya. Nah, sini. Saya masuk ke Arduino ini, kemudian saya stop sebentar. Tidak kelihatan namanya. Kolom chat. Nah, ini link untuk kawan-kawan bisa melihat nanti apa namanya teori dari si stick control ini ya. Jadi nah itu adalah linknya. Nanti bisa diklik di situ. Yang penasaran, yang sekarang saya buka itu adalah yang itu. Share screen. Oke, nah jadi kawan-kawan sudah bisa lihat ya. Jadi itu linknya bisa diakses. Kemudian saya tutup dulu chatnya. Jadi di website resminya si Arduino.cc ini banyak sekali proyek-proyek ya. Kalau misalkan kita ketik sini Arduino.cc, kita yang pertama bisa lihat di halaman depannya itu bisa apa namanya download dari apa sih namanya softwarenya, kemudian kita bisa belajar macam-macam di sini ya. Dia bisa ada juga produk-produk yang dia jual di situ. Tapi saya tidak mempromosikan dia jualan apa, nanti bisa kawan-kawan bisa lihat di situ ya. Kemudian kalau mau melihat projectnya itu sebenarnya saya langsung saja kemarin itu lihat dari sininya ya, dari Google, kemudian klik Arduino ke PS2 ya. Nah biasanya kalau di ini di blog ini juga sebenarnya bisa lihat di situ. Jadi saya kemarin sudah dari dulu ya saya sudah ketemu ini. Ini saya sudah coba operasikan ini dari tahun 2016 ya. Untuk Arduino PS2 controller ini. Nah, ini kontrolernya kalau dilihat secara fisika tadi seperti ini. Nah, ini bentuknya ini si Juanda tadi punya, warnanya merah tadi Bang. Ternyata kurang tahu yang punya Juanda itu dia yang pakai kabel apa tidak. Tapi yang sekarang saya operasikan ini adalah yang tanpa kabel atau wireless. Nanti kita lihat ya, dia akan dioperasikan seperti apa. Yang pertama kita lihat dulu di sini judulnya How to Interface PS2 Wireless Controller with Arduino. Jadi bagaimana mengoneksikan antara Arduino yang kita gunakan, nanti kita gunakan Arduino Pro Mega ya, Mega Pro Mini, dan yang di sini sebenarnya yang dia contohkan adalah menggunakan Arduino Uno. Jadi kenapa menggunakan Arduino Uno? Karena memang itu yang mungkin paling murah ya yang ada di pasaran itu. Kalau ini kan yang tampil di sini yang warnanya hijau nih, original nih. Tapi yang mungkin yang murah-murah di pasaran itu warnanya biru di sini. Nah, ini dia contohkan warna biru juga. Nah ya, sebelumnya ya. Nah ini dia. Ini warna yang biru nih. Tapi gambar-gambar di Google atau di YouTube biasanya mereka gunakan ini. Ini di FreeSync mungkin warnanya kalau tidak biru ini warnanya merah. Nah, kemudian apa saja yang diperlukan untuk bisa memprogram ini? Yang pasti ini ada keranjang belanjanya nih ya. Kalau diklik seolah-olah saya mau belanja ini. Tapi memang dia juga bisa ngelingkan kita ke apa namanya? Ke Arduino Store-nya di sini ya. Nah, saya di-save dulu. Nah, kemudian kita perlu apa lagi? Kita tentu saja perlu stick tadi, stick controlnya ini. Saya masukkan di sini ya. Kemudian kita perlu jumper. Nah, itu jumper itu bukan dari sticknya ini ke Arduino ya. Ini dia tidak perlu kabel nih karena dia sudah wireless koneksi ke receivernya. Dari receivernya ke Arduino yang memerlukan jumper atau istilahnya ini ada kabel kabel konektor ya. Nanti di situ bisa male to female, male to male atau apa namanya? Male to female, male atau female to female. Nah, ini kalau yang ini kalau tidak salah dia female to female. Nah, female to female kabelnya ya. Karena dari receivernya itu dia punya jumper konektornya itu male, dan di Arduino Mega Pro ini juga dia punya jumper atau konektor headernya itu male. Jadi makanya diperlukan female to female konektor. Baik, kita lihat gambaran awalnya dulu ya si ini. Jadi intinya untuk nanti bisa mengoperasikan ini kita tadi perlu peralatan hardware-nya 3 ya. Arduino board-nya, kemudian
sticknya, stick receiver dan transceiver atau ini ya, kontrolnya ini yang pengirim dan penerima ini. Nah, kemudian kita perlu jumper dan softwarenya tentu saja Arduino IDE di situ ya. Seperti biasa kita akan memprogram entah nanti menggunakan Arduino yang cukup lama seperti saya ini sudah cukup lah ya versi 1.8.13. Mungkin yang baru ada yang versi 2 itu. Nanti silakan dicoba saja. Tapi saya kira tidak masalah. Ini saya pakai versi lama masih berfungsi dengan baik. Toh juga si PS2 controlnya ini nanti masih menggunakan library yang versi lama. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk macam-macam ya si stick ini. Sebentar, kita sapa dulu. San, masih ada di tempatmu, San? Masih Pak, masih Pak. Ya, alhamdulillah. Ini tadi view-nya, entar. Saya stop dulu share screen-nya. Oh ya, view-nya galeri. Oke, sudah masih galeri. Share screen lagi. Ini sudah jam berapa nih? Jam 11.00-an. Jam setengah jam. Baru ngomong sampai sini kita. Baik, kita lihat ini bisa mengendalikan macam-macam ya, seperti halnya apa namanya si Bluetooth kemarin itu kan bisa robot kita, bisa perangkat yang lain. Tapi yang di sini juga nanti kita akan khususkan ke bagaimana mengontrol robot beroda yang dengan holonomic drive system ini ya. Baik, kita akan lihat dulu fitur dari si PS2 controlnya ini, kemudian bagaimana mengoneksikannya ke Arduino-nya, koneksi kabelnya ya, kemudian baru bagaimana kita memprogramnya. Jadi di website ini dia sudah menyediakan coding programnya, jadi tidak perlu repot mengoding sendiri, karena kalau coding sendiri kita akan bingung juga. Selain itu kita harus juga menggunakan tadi library-nya, karena kalau codingnya benar, library-nya tidak ada, juga tidak jalan. Library itu seperti driver ya istilahnya ya, kalau di komputer atau di laptop kita itu. Jadi kalau kita ingin mengoperasikan keyboard, berarti kita harus menjembatani penjembatan antara keyboard kita ke sistem operasi itu adalah driver itu tadi. Jadi kita punya perangkat baru, kita perlu menginstalasi drivernya ya. Nah kemudian ini merupakan produknya Sony ya. Tapi ya kalau saya kurang tahu, mungkin sudah yang KW-KW-nya juga sudah banyak ya yang dijual di sini. Harganya murah. Tapi memang bisa jadi itu memang dari Sony asli ya, game konsol yang disebut sebagai PlayStation itu. Kemudian kita punya kontrolernya. Kalau dulu yang saya mainkan waktu kecil itu ya, itu PlayStation yang pakai kabel. Tapi saya tidak punya PlayStation-nya, bisanya hanya ke tempat penyewaan itu ya, main di situ. Tapi saya juga jarang dulu. Waktu itu mungkin hanya beberapa kali karena ikut kawan saya yang ikut main. Saya juga lihat dia mainnya, main narsis itu. Gamenya juga saya lupa game apa itu dulu. Kalau sekarang itu kan mereka main yang apa gamenya sekarang di PlayStation itu? PES ya, main bola itu. Gimana apa lagi? Jangan main PES juga ya. Iya. Juanda, halo Juanda. Juanda? Ya Pak. Dirimu biasanya main apa tuh kalau pakai stick PS itu? Main PES, main Dark PS, Souls. oh, Dark Souls, terus apa? Lain ya. Yang Tomb Raider itu? Enggak ya? Shadow Tomb Raider, ada Pak yang ada kuat laptop ulun. Oh, laptopnya enggak kuat. MotoGP, Pak. Oh, MotoGP ada MotoGP. juga. Oh, yang GTP ya gitu ya? GTA ya? Hah? GTA ya, bisa kita. Oh, GTA Genshin, bisa. Pak, itu. Oh, Genshin Impact. Oh, sama itu ya. Mobile Legend ya biasanya ya. Itu pakai stick nggak? Atau Mobil pakai... jadi apa ya, Lun? Oh, di HP aja. Oh, ya lebih enak main di HP ya daripada di komputer ya. Baik. Oh, ini God of War Ragnarok. Oh, ini Ragnarok itu yang mana ya? Kalau di filmnya itu Ragnarok itu sebentar saya lupa ya. Thor itu ya? Thor, Pak. Oh ya Thor ya, Thor ya. Ya kalau di filmnya kan Thor dia. Baik, nah, terima kasih sudah memberi informasi. Saya tidak hafal juga. Nah itu dia. Jadi di dalam ini nanti kita punya apa namanya pad istilahnya apa ya, tombol-tombol ya. Mungkin kalau yang biasa main ini paham ini. Ini kalau jalan pakai tombol mana? Sebentar saya nanya lagi. Si Juanda itu sticknya ada analog kontrolnya ya, jalan nggak di tempatnya Juanda? Ada Pak. Jalan ya? Jalan. Oh, itu milihnya gimana? Dipilih pakai mode itu ya? Milihnya gimana? Ada toggle-nya.
Nah ini Pak, kayak ini juga. Oh, iya ada itu receivernya juga ya. Oh, ada Ini lagi ya? yang USB-nya, Hah? ini nih yang kalau gasang ke PS-nya. Oh iya sama nih, sama saya juga punya yang PS-nya nih. Yang cuman maksud saya yang di tombol saya yang sekarang praktekkan ini itu stick analognya ini tidak berfungsi Juanda. Saya kurang tahu apa yang salah ya di sticknya ini. Mungkin karena ini stick bukan stick original bisa jadi ya. Biasanya tuh Pak, yang pengalaman ulun lah, Hmm. stick-stick yang kayak ini, yang analog kanannya tuh bisa apa lah, Error. kayak ya, bawaannya tuh bisa kada berfungsi. Oh Kenapa ya Kak? benar berarti iya iya ini mungkin kayak yang karena dia bukan ori nih akhirnya. Saya sama Ajit juga sudah nyoba-nyoba, oh nggak berfungsi nih Ajit. Saya sudah dari 2016 dulu nyoba itu. Saya punya dua ini, tapi belinya memang yang sama. Harusnya belinya mereknya beda atau tipenya berbeda itu. Jadi biar bisa memfungsikan ini nih stick yang analognya ini. Karena kalau ini berfungsi ini enak nih, robot itu jalan maju. Ini kan enak tinggal gini-gini aja. Tidak perlu tekan-tekan sini kan. Dia bisa serong-serong kanan, bisa kemana-mana ini enak. Atau kalau robot yang berkaki itu enak juga menggunakan ini nih. Kakinya bisa gerak-gerak kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, tapi itulah ya, ya apa-apa. Yang penting nanti kita akan coba beberapa karena waktunya memang juga tidak cukup untuk nyoba semuanya ya. Baik, intinya di dalam si stick ini ya, walaupun tadi beberapa tombol yang analognya itu tidak bisa digerakkan, kita punya 12 di sini ya yang bisa dioperasikan. Yang pertama itu nanti tombol arah ini ya. Kalau di sini ini arahnya itu maju, ya bukan maju, atas bawah ya. Yang di sini ini. Ini kan atas, kemudian ini kiri, kanan, kemudian ini bawah nih. Kelihatan nggak? Kurang terlalu jelas ya. Nanti kita lihat saja. Kemudian ada lagi tombol yang sini, yang kotak, kemudian ini ada lingkaran, ada segitiga, ada kali, ada atau cross ini ya. Itu juga sudah ada 8 ya. 4-nya lagi ada di sini. Ini L2, L1, R2, R1. Nah, ini seperti itu tulis di situ ya. Kemudian ada lagi 5 digital key di situ ada ini yang tombol start, select, kemudian modenya, kemudian ada lagi tombol ini nih. Di sini nih. Jadi tombol analog ini kalau ditekan dia juga sebenarnya mengirim data. Tapi yang punya saya yang saya pegang ini itu tidak bisa berfungsi untuk digital key selain start, mode dan select. L3-nya tidak berfungsi. Nah, itu yang kemudian apa namanya berbeda ya. Jadi analognya tidak berfungsi ini yang saya blok ini analognya. Kemudian L3-nya juga tidak berfungsi. Jadi ada 2 tombol analog dan 2 tombol digital yang tidak berfungsi ini. Selebihnya berfungsi ya. Yang 12 yang lainnya berfungsi. 12 tambah 3 ini. Kemudian ini bentuknya. Nur mana Nur? Nur? Lagi makan mungkin ya Nur ya. Terus siap-siap mau, ini masih sholat masih lama nih. Baik, kita lihat dulu. Dia sebenarnya dioperasikan dalam frekuensi yang sama dengan si WiFi kita di 2,4 GHz. Tapi nanti dia punya channel sendiri yang itu intinya ini hasil rekamannya tadi. Dia tidak akan nanti bertabrakan dengan 2,4 GHz-nya WiFi, cuman akan saling juga tindih menindih ya. Karena secara klaimnya si stick ini itu bisa dioperasikan katanya sampai 10 meter. Tapi di dalam sini tadi berapa paling 3 meter ya Jip ya. Paling 3 meter sudah hilang-hilang. Karena apa? Karena di dalam sini banyak sinyal WiFi, sinyal dari access point itu juga mengganggu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan dia tidak bisa full 10 meter. Nah, untuk operasionalnya sendiri bisa di macam-macam ya atau di penggunaannya. Seperti kita ini menggunakannya di robot beroda di sini. Atau mungkin kalau nanti dibuat seperti mobil-mobilan seperti yang kemarin itu tinggal dipasang di situ aja receivernya ya. Kemudian nanti diprogram masuk sana, disesuaikan jalan maju mundur rodanya. Tapi kalau di sini kan nanti kita bisa banyak maju mundur belokan geser kanan geser kiri misalkan kemudian berhenti atau serong kanan serong kiri juga bisa ya itu kemarin. Tapi kita nanti akan coba beberapa di antaranya dulu. Kemudian ini yang lengan robot atau manipulator atau juga nanti mengoperasikan kamera. Kamera itu maksudnya nanti untuk servonya ya.
pan tilt-nya itu. Jadi bisa bergerak ke apa namanya atas bawah gitu kameranya, atau dia bisa bergeser gini. Ini namanya pen ya, PAN, pen. Kemudian ini tilt, TILT. Atau juga nanti drone ya, berbentuk robot yang terbang gitu. Kemudian untuk koneksinya sendiri kita lihat di sini. Ini yang kemudian dari website ini ya. Saya juga melihat dari sini dia terhubungnya kemana. Kan kita lihat dulu sini fungsi dari pin-pin dari receiver-nya ini ya. Ada pin 1, ini pin data ya. Nah, pin data ini dari controller ke PlayStation, atau nanti dari sini dalam hal ini dari controller ke Arduino ya maksudnya ya. Kemudian pin 2 ini komen sebaliknya ya. Ini dari PS2 ke controller. Nah, jadi bisa juga nanti sebaliknya. Nah, ini bisa diperintahkan juga oleh si PlayStation-nya atau juga dari Arduino-nya untuk menggetarkan ini. Menggetarkan apa sih namanya di sini? Motornya ya. Ada di sini ada motor vibration-nya, motor vibration untuk menggetarkan stick-nya aja. Oh iya, kita tanya Juanda aja. Juanda, itu si getarnya itu biasanya pada saat apa? Mungkin mobil nabrak atau apa, Juanda? Apanya, Pak? Apa Yang namanya? getarnya kah? Iya, mode getarnya itu biasanya berfungsi pada saat apa kalau main game itu? Kalau lu main game apalah, game-game kayak yang pukul-pukul gitu. Itu biasanya kalau kena damage kah, kalau kayak game-game MotoGP atau apa itu biasanya pas keluar jalur atau pas gugur. keluar jalur. Iya. Pas keluar jalur dia mengingatkan si ininya ya. Si apa yang main ya, usernya ya. Oh, gitu. Ya, saya tidak tahu itu fungsinya sebagai apa. Tapi intinya dia sudah punya motor getar seperti handphone kita itu. Kemudian itu bisa diperintah dari si Arduino-nya. Nanti Arduino bisa memerintahkan ini ya. Makanya nanti di dalam program yang kita demokan itu, kalau ditekan X, maka dia akan perintahkan si kontrolnya untuk bergetar gitu. Nanti bisa dipindahkan mungkin ya ke tombol yang lain. Baik, kemudian pin 4, ini pin 3-nya pin vibration motor ya. Kita tidak gunakan ini ya, nanti di Arduino kita atau di robot kita tidak gunakan pin 3-nya, tapi kita gunakan pin 4. Jadi pin 1 digunakan, pin 2 digunakan, pin 3 dilepas gitu ya. Ini pin 3 ini untuk power dari motor getarnya, kemudian pin 4 ini pin ground ya, kemudian pin 5, nah ini yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Kalau PCC kita itu kan biasanya pakai 5 volt, ini sekarang PCC-nya pakai 3 volt, 3,3 mohon maaf. 3,3 ini. Jadi power dari receiver stick PlayStation ini dia gunakan hanya 3,3 volt. Jadi kalau nanti salah pasang, maksudnya kalau nanti memasang ke Arduino jangan sampai nanti salah ya, salah posisi. Karena kita harus gunakan yang ini nih. Di sini di apa namanya di Arduino Mega Pro Mini itu ada pin power. Oh, ada di sini. Ini ada sekarang. Nah, tadi sampai sini ya. Powernya itu ada di pin ini ya. Kalau kemarin kan kita ngobongkannya driver motor itu terhubung ke sini nih. Pin 5 volt dan ground di sini. Nah, yang sekarang ini kita annotation, saya spotlight dulu. Nah, kemarin kita hubungkannya ke sini. Ground dan 5 volt ini. Nah, sekarang kita hubungkan dia satunya itu ke sini. Pin PCC-nya tadi ke 3,3 volt. Atau sini ada dua pin ya yang disediakan oleh si Arduino Mega Pro Mini ini. Nah, ini dia tulisnya 3V3. Ini maksudnya 3,3 volt ini. Nah, kemudian ini tadi sebentar. Ini output power ya. Kita masukkan nanti atau hubungkan pin berapa tadi? Pin 5 ya, pin 5 ke situ. Kemudian pin 6 attention nanti kita hubungkan ke salah satu pin yang ada di microcontroller ya. Kemudian pin 7, ini pin clock, ini kalau tidak salah nanti dihubung ke pin 13. Nah, dua pin lainnya, pin 8 dan pin 9 tidak dihubungkan kemana-mana. Jadi yang pin 8, 9 dan pin 3 itu nanti kita
biarkan saja tidak ada hubungan kabel kemana-mana ya. Nah itu. Nah ini tadi keterangan dari masing-masing pin itu. Kemudian ini tadi, yang nomor 8 ini ya, memang tidak terhubung kemana-mana. Tapi tadi juga yang pin ini, pin 3 ini vibration motor supply-nya ini tidak kita gunakan. 7,2 volt atau 9 volt ini tidak kita gunakan. Karena kita tidak menghubungkannya ke mana-mana, jadi ya dibuka saja. Kemudian pin 9, acknowledgement-nya. Makannya dulu aja. Yang manggil. Bu saya Kiki. Saya masih mengajar. Baik, ya pin acknowledgement-nya ini tidak dihubungkan kemana-mana ya. Jadi kita biarkan saja. Nanti dia terbuka di situ. Kemudian ini PS2 controller-nya kita hubungkan ke Arduino itu dengan cara ini. Nah, ini saya perbesar biar kelihatan. Nah, ini mudah-mudahan tidak kepotong nih. Saya tidak tahu di tampilannya sih. Enggak ya, enggak kepotong tadi ya. Saya takutnya kepotong. Tapi di rekaman saya mungkin enggak kepotong nantinya karena saya merekam screen-nya nih. Karena saya lihat dulu OBS. Oke, baik-baik aja di OBS. Jadi OBS-nya hanya merekam tampilan apa yang ada di layar sini karena kameranya semuanya oh ya enggak kepotong ya. Kameranya, tapi itu belum tentu gitu kan bisa digeser-geser oleh Ajib kan ininya. Tampilan sayanya itu. Kalau misalkan di rekamannya si Jumnya itu beda lagi. Jempol ya dia ya? Masih dekat. Oh, iya. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saja enggak ini. Ini saya geser dulu. Nah, kalau kita lihat ya. Ini pin 1, pin alhamdulillah pin 12 ya, nomor yang warna hijau. Kemudian yang biru ini ke pin 11. Kemudian yang 3 kita tidak hubungkan kemana-mana. Pin 4 ini ground. Pin 5-nya adalah PCC tadi 3,3 volt tadi. Kemudian pin 6 ini di pin 10. Kemudian pin 7-nya pin 13. Nah, ini ada agak seliweran kabelnya ya. Tapi kenapa tidak diurutkan saja ya tadi? Ya, seperti itulah. Jadi di sini juga saya harus hati-hati, Bang. Hati-hati sekali untuk kemudian bisa menghubungkan ini biar sama persis dengan apa yang ada di sini. Karena nanti kalau kita hubungkan ke pin lain itu nanti beda ini ya, beda fungsinya. Karena di sini ada fungsi entar nih yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Ini ada pin ini nih. Ada pin MOSI, ada pin MISO, ada pin ini chip select dan SCK ini, serial clock ini. Nah, ini yang berbeda ya. Apa namanya? Pin-pinnya. Karenanya seperti halnya PWM kemarin ya, PWM kemarin itu kan ada di pin 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah ingat ya. Nah, itu juga yang harus kita bedakan. Kalau di sini kan pin PWM-nya kemarin berapa? 3 dan 9 ya. Nah, 3 dan 9. Arduino. Tapi yang kita gunakan kan bukan Arduino Uno. Yang kita gunakan adalah Arduino nih. Arduino Mega Pro Mini. Nah, jadi alhamdulillah dan tidak ada hubungan kemana-mana dari pin berapa tadi? Pin 10. Nih ya, ini pin 10. 10, 11, 12, 13, 4 pin ini yang saya coret ini ya. Nah, 4 pin ini. Ini kebetulan tidak terhubung kemana-mana karena kemarin motor kita itu terhubungnya ke pin bawah sini. Pinnya pin 22, 23, 24, 22 sampai 29. Nah, di sini ada 8 pin ini. Nah, itu yang kemudian kita kemarin hubungkan dia untuk mengubah-ubah arah putaran motor. Sedangkan PWM-nya kemarin di pin ya. Gimana ya? Ajib sambung. Bentar. Ada pas hype ya? Bentar. Saya disuruh berhenti nih. Gimana Juanda? Ini jam berapa menit nih? Jam berapa nih? 11.44 ya. Jam 12. Iya, kasihan ya nanti anehnya juga. Yang lain nunggu. Harusnya ditinggal aja, saya nggak apa-apa di situ. Saya tinggal sebentar ya, Juanda dan kawan-kawan ya. Jangan beranjak dulu ya dari situ ya.
Saya tinggal sebentar. Habis itu saya kembali lagi. Nanti ini Ajib bisa pindahkan nanti biar Ajib belum diprogram nih Ajib ya. Programnya kan kita ganti tadi ya. Oke. Saya tinggal sebentar ya kawan-kawan ya. Nanti saya kembali lagi insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Yonda dan kawan-kawan? Ya, Pak. Baik. Iya, Pak. Tadi Ajib mau saya suruh meneruskan materinya, tapi Ajibnya juga dipanggil oleh ini. Tadi apa namanya? Ada baca doa dulu di situ, syukuran Bu Ridya ulang tahun ternyata. Kalau diabaikan kasihannya. Baik. Kita tadi sudah sampai koneksi tadi ya. Ini ya. Saya sudah share screen belum? Share screen-nya. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di sini. Nah, untuk kodenya sebenarnya di website ini sudah ada ya. Cuman nanti ada beberapa bagian kode ini yang kita tidak gunakan karena memang ada di bagian tertentu kita tidak gunakan apa namanya controllernya ya. Kita hanya gunakan controller yang ini, tapi di programnya nanti mengakomodasi juga untuk penggunaan controller yang lain. Ada gitar controller di situ juga nanti bisa dideteksi oleh receiver ini. Bukan oleh receiver ini, oleh programnya, oleh kode programnya. Nah, yang kita nanti operasikan karena yang ini, maka kita hanya pakai bagian yang PS2 controller ini aja. Kalau yang itu ada yang mana? Yang ini ya? Nih. Oh iya, ada ininya ya, ada tombol modenya. Kalau yang kita ini tidak ada tombolnya aja nih. Adanya mode nih. Tapi kalau yang di gambar itu ada analog. Makanya ini tidak berfungsi nih. Jadi dia aksesoris saja yang di sini ya. Tapi tidak masalah lah. Untuk belajar kita yang penting tombol utamanya dulu yang ini, yang berfungsi ya. Ini kalau di situ tulisannya button type function return analog key value, then you can decide for your version accordingly. Nah, tergantung dari pengoperasiannya mau operasikan kemana ya. Ini kode programnya bisa juga langsung diunduh atau di-download dari sini ya. Bisa di-copy juga. Kalau mau tidak mau mengunduh, copy aja nanti paste di Arduino-nya kita ya. Baik, saya pindah ke Arduino dulu. Jadi kode program ini sudah saya pindahkan ke sini. Tapi nanti kalau kita pindahkan lagi ke program robot kita itu sudah beberapanya kita modifikasi atau kita hilangkan ya. Maksudnya yang tidak penting atau tidak berfungsi juga di robot kita itu saya hilangkan. Nah, yang pertama tadi sekali lagi untuk kita bisa mengoperasikan ini kita perlu drivernya ya. Atau istilahnya library-nya di sini. Nah, library itu ada di nah ini dia ya. Kelihatan nggak sih? Meeting control katanya. Nah, tinggal di download nanti di sini filenya nanti PS2X dan seterusnya ini ya, yang ini filenya ini. Kemudian nanti di Arduino-nya sini kita tinggal tambahkan di sketch, kemudian include library, include library, kemudian di sini atasnya, mana ini? With library, add zip library. Nah, tinggal di add sini, nanti dia diarahkan kemana tadi di downloadnya. Misalkan di folder download atau di folder dokumen atau di folder mana, diarahkan ke situ. Baru nanti kita akan ada keterangan di sini ya di bawah dari tampilan Arduino IDE ini bahwa zip library-nya sudah terinstall atau sudah dimasukkan di situ. Nah, buktinya dia bisa terinstall itu biasanya munculnya di sini. Di situ tadi ya di kumpulan sini. Nah, kemudian munculnya di sini di sketch, kemudian include library adanya di sini. Masuknya di sini. Jadi yang PS2 ini ada beberapa ya yang punya ada fruit juga sudah saya coba install tapi tidak bisa mengoneksikan antara PS2 stick yang ini ya. Yang ini tidak bisa dipakai dengan library ada fruit. Ada fruit itu seperti Raspberry juga ya, ada Raspberry, ada fruit, ada Arduino gitu kan ininya. Tapi yang kita gunakan yang ini aja yang klasik nih. PS2X underscore lib. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Setelah kita nanti klik ini dia akan muncul di sini ya bagian ini. Biasanya ini di paling atas ya, coba ya. Kalau misalkan ini di paling atas. Tapi karena ini saya tulisi modifikasinya kapan ini.
Sudah 2 kali saya memodifikasi. Tapi sekali lagi saya terus terang belum bisa mengoperasikan yang stick analog ini. Ternyata salahnya bukan di programnya, tapi di sticknya. Kata si dari kawan kita si Juanda, itu memang sebagian ini tidak berfungsi stick analognya. Baik, di sini ada tipe data untuk variabel-variabel ini ya, yang diperlukan ada error, kemudian tipenya, ini nanti tipe dari sininya, tipe si controllernya. Kemudian ada vibrate-nya, kemudian ini LED-nya. Kita tidak gunakan dua yang terakhir ini ya. LED dan LE ini tidak kita gunakan. Jadi LED ini nanti dia terhubung ke pin 7. Sedangkan pin 7 kita tidak terhubung kemana-mana kalau tidak salah. Jadi ya biarkan itu tadi tidak difungsikan ya. Kemudian untuk serial begin-nya kita ini gunakan 57600 ya. Nanti bisa mungkin kita coba dengan frekuensi dengan bitrate yang lain ya. Untuk kemudian dia berkomunikasi antara si microcontroller ke komputer ya. Kemudian pin mode ini LED-nya tadi pin 7 output. Oke. Kemudian ini errornya. Jika errornya nanti sama dengan 0, maka apa? Artinya tidak ada error ya. Nah, kemudian ini konfigurasi pin dari receiver PS2-nya adalah tadi untuk komennya. Ntar ini clock-nya dulu ya. Clock-nya di pin 13 tadi. Maksudnya pin clock dari game pad receiver-nya tadi atau receiver dari controller PS2-nya itu terhubung ke pin 13 dari Arduino. Kemudian pin command-nya itu terhubung ke pin 11 yang ini tadi ya. Di sini. Saya kembali dulu ya. Biar ingat. Nah, ini. Saya geser. Nah, ini biar ingat. Itu di pin satunya tadi tadi katanya tentang pin clock. Clock ya. Clock ini kalau nggak salah pin 7 tadi. Ini 13 Arduino. Ini. Nah, ini ya. Ini clock nih. Pin 13 Arduino. Yang kuning ya, kuning. Kemudian komen itu pin 11. Komen itu yang biru nomor 2 nih. Pin 2 yang warna biru. Kemudian attention itu pin 10. Pin 10 itu warna ungu. Ya, di saya warna ungu, mungkin ada yang mendeteksi warnanya warna pink juga di sini. Tapi mungkin kalau mata saya melihatnya ungu nih. Kemudian satu lagi terakhir pin datanya. Pin datanya pin nomor 1 pada dasar. Nah, ini warna hijau nih ya. Ini terhubung ke pin 12 nih ya. Nah, jadi 4 pin ini. Selain itu kan ini pin PCC dan ground. Nah, sudah ya. Kemudian di sini kita akan deteksi jika errornya sama dengan 0, maka kita sebutkan di situ kontrolnya ditemukan. Artinya dia sudah terkoneksi ke antara receiver dan transceiver atau pengirimnya ini si kontrolernya ke receivernya penerimanya. Nah. Kemudian jika errornya sama dengan 1, artinya dia akan artinya si Arduino tidak menemukan controller yang terhubung ya. Kemudian kalau 2 itu dia kontrolnya found tapi tidak bisa menerima komen. Mungkin ada yang salah di situ. Entah jenis yang berbeda atau mungkin komunikasinya yang tidak benar keamanannya pinnya. Karena itu kan tadi ada pin kan. Nah, ya dia jelaskan tadi pin misomosinya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ada misomosinya nih. Nah, ini yang membedakan nih pin. Jadi kalau misalkan kita nanti terhubung ke pin lain mungkin ya karena si ini ya si Arduino Mega Pro ini punya banyak pin, ya sudah sembarang aja yang kosong tidak bisa. Ini harus dilihat. Coba kita lihat ya. Jadi pin 10 itu ada tulisannya nggak misomosinya itu. Pin 10 11. D10 mana nggak tulisannya? Ada tulisan di sini ya. Miso itu misalnya pin XP ini. 10 ini sebutannya pin 23. Ada tulisannya ya? Nggak ada sini tulisannya. Malah di sini ya. Di ICSP sini ya.
multimisotria. Berarti dia kita bisa juga hubungkan ke sini nih. Ke yang ini nih. Mana ya? Ini nih. ICSP nih. Nah, bisa juga hubungan ke sini. Nanti kapan-kapan lah ya kita belum bisa hubungan ke sini. Yang pertama sementara ini kita ikuti aja dulu si apa namanya? Si Arduino-nya. Ya, si Arduino itu sesuai dengan yang ada di website ini ya. Koneksinya seperti itu. Jadi biar kita tidak pusing dulu kita nyari musi mana, miso mana, SCK mana, select mana, itu repot nanti. Nah, sudah ikut aja dulu, ikuti dengan apa yang ada di situ ya. Cepat pilih ya. Berikutnya kita akan baca tipe dari si ininya. Tipe dari kontrolnya. Kontrolnya itu bisa kalau dia nanti mengembalikan angka 0 ya, hasilnya dari variabel tipenya ini atau type-nya ini, berarti dia tidak mengenali kontrolnya itu apakah termasuk dual shock controller ini atau Guitar Hero controller ini. Nah, jadi hanya dua ya. Nanti karena kita juga tidak menggunakan yang ini, nanti akan kita buang apa namanya bagian yang Guitar Hero-nya. Nah, baru kita buat baca joysticknya sudah saya buatkan. Jika errornya nanti sama dengan 1 tadi ya, artinya kan apa? Error sama dengan 1 itu mana tadi error sama dengan 1 itu di atasnya ini ya nih. Artinya tidak ada controller yang ditemukan. Ini tidak ada joystick ini yang terhubung ke microcontrollernya. Nah, maka kita return ini artinya dia akan balik atau keluar dari kalau kita panggil ini ya. Ini kita kan nanti panggil nih, baca joystick di void loop-nya. Kalau dia dapat perintah return, maka dia akan keluar dari sini langsung. Tidak perlu menjalankan perintah yang bawahnya lagi. Langsung return. Nah, kalau misalkan type-nya type 2, maka itu merupakan Guitar Hero Controller. Nah, ini tidak kita gunakan ya, yang dari baris ini. Ini karena bawaannya, programnya saya biarkan aja dulu. Karena kalau kita menghapus ini nanti dia perlu juga kita hapus yang lain-lain. Banyak yang harus dihapus. Jadi biarkan aja dulu ya. Nah, kemudian kita yang kita perhatikan dulu ini, dual shock control ini. Ini kita akan nanti membaca jika ini ya, ini tadi apa namanya kelasnya ya kalau tidak salah. Plus button ya. Ini yang namanya PSB, ini PlayStation button _ start. Jadi kalau ditekan tombol start, terus dia ngapain? Maka kita beri aja informasi sementara ini ya, sebelum kita nanti menjalankan motornya. Startnya ditekan. Kemudian kalau dia PlayStation button _ select, artinya tombol select yang ditekan. Ini saya beri keterangan Anda sedang menggunakan tombol select. Ini tombol atas, PSB pad up nih ya, tombol atas. Kemudian ini PSB pad right, ini tombol kanan. Arah kanan ya maksudnya, ini arah kiri. Kemudian ini yang arah bawah. Kemudian nanti ada lagi, ini PSB blue ini analog button ya, PSAB, ini PlayStation analog button blue. Ini di tombol X kalau di sini ya, kalau di apa namanya, di tombolnya itu tombol X atau tombol kali itu. Kemudian ini L3, ini tombol yang sini, tadi sekali lagi ya, tombol yang di analog ini, kalau ditekan, ini kan bisa bahasa panjangnya butak-butak, ini diarahkan kemana-mana ke segala arah. Tapi kalau ditekan dia itu adalah L3 dan R3. Jadi karena tadi ini dua fungsi itu tidak bisa kita ya, analog buttonnya dan L3 berarti. Kita bisa detect nanti L2, R2, L1, R1. Nah, kemudian kalau misalkan ini ada lagi PSB green ini triangle ya, segitiga. Ini tombol segitiga yang ditekan, kemudian ini yang red ini circle ya atau lingkaran. Kemudian square itu kotak ya, tombol kotak yang ditekan. Nah, kalau misalkan nanti yang ditekan tombol X ya, kita tuliskan di sini tombol X baru ditekan. Nah, itu tombol gitu ya. Kita beri keterangan. Baik. Nah, kalau sudah kita lihat ini L1 L2, kemudian L1 L2 ini nanti tidak sama dia ya, dia akan menghasilkan apa? Luaran yang sama. Makanya di sini di programnya jika R1 atau L1 yang ditekan nih, ini PSB L1 atau PSB R2, maka nanti yang dihasilkan sama nih, akan ditampilkan hasil desimal dari ini LY, LX, RY, RX. Ini saya juga tidak terlalu persis
ini posisi kayaknya nih. Nah, posisi RX RY. Karena kan nanti kalau si apa namanya yang tombol analog itu nggak tahu dia bisa berubah apa enggak ya, nanti kalau kita tekan sambil ditekan sambil diarahkan nanti akan kita lihat ya. Maksudnya yang ini, yang tombol ini ya, L1 L2 L1 R1 ya kita tekan tapi sambil juga menekan ini posisi dari tombol stick ini. Nggak tahu apakah berfungsi atau tidak nanti ya. Kita lihat kalau nanti angkanya berubah-ubah berarti masalahnya sudah teratasi. Baik, itu ya. Ini kemudian kita jalankan di point loop-nya baca joystick. Jadi hanya satu ini aja. Hanya satu prosedur yang kita jalankan ini. Baca joystick. Kita lihat sudah terkoneksi. Nah, hidupkan dulu. Saya pindah kamera dulu untuk bisa kan melihat. Nah, ini sudah terhubung nih. Nih sekarang. Sekarang upload. Ini untuk koneksinya ke COM7, ATmega-nya ATmega 2560. Walaupun yang Pro Mini tetap pilihannya 2560 ya, tidak ada pilihan ini, ada pilihan Mega Pro Mini kan. Karena dia posisinya sama semua. Nah, kita upload dulu. Compiling. Upload. Oke, sudah ya. Kita sekarang baca data serial di tools. Serial monitornya. Nah, itu ya. Sekarang mungkin ke Ajib. Ajib sekarang tombol apa ya? Belum dihidupkan. Nah, itu ya. X baru saja ditekan. Tombol bawah. Jadi kalau dia ditekan lama, nanti angka yang keluar di situ desimalnya 255 ya. Misalkan nih. Ini saya lihatkan. Ini tombol atas, kalau saya tekan lama dia 255. Kalau tekan bawah 255. Kalau tekan sekali-sekali dia bisa kurang dari 255 nilainya. Tapi intinya dia sudah ditekan ya. Nah, dia 107. Ini tombol segitiga, ini tombol kotak, ini tombol X, ada tombol kali, ini tombol lingkaran ya. Ini tombol L1 R1. Nah, sekarang kita ini dulu. Ini R2, L2 R2. Kemudian ini yang tidak bisa nih. Nah, ini tidak bisa berfungsi. Tapi kan kita lihat, saya akan sambil tekan ini L1 L2 digerakkan. Nah, iya dia. Benar ya. Sekarang di L1. Ini R ya. R1. Berubah nggak nih? Sambil tekan ini. Berubah aja. Berubah aja. Oh ya, ini ternyata ya berubahnya di situ. Yang satunya harus ditekan dulu ya. Nah, ini posisinya nih. Nah, ini dia nih. Jadi R1-nya ditekan. Kalau R2, L1 ya. L1 ini. Ah, ya dia betul. Berfungsi alhamdulillah. Situ ternyata. Jadi kalau nanti mau iya, programnya nanti diganti ya. Iya, kayaknya nggak ada. Baik, kurang aja. Ya, ntar ya di Banjarmasin aja. Ini sekarang saya pindah ke sini dulu ya, karena waktunya hampir habis nih. Allah. Nah, ya jadi langsung di programnya ya. Ini sekarang sama nih program yang kemarin itu saya tambahin tadi sudah ya, tambahin ini library-nya, kemudian ditambah ini tadi. Nih, variabel yang digunakan oleh stick-nya. Kemudian yang lainnya sama sudah gitu. Nanti ini saya kirimkan. Yang kita tambah itu di sini. Nah, di sini. Yang itu diakhirkan nanti ya.
Ini maju, geser kanan. Ini PSB 4 up, maju ya. Kita ini jadi sampai memanggil sumber maju. Kanan, geser kanan. Nah, ini sudah saya hilangkan ini, tidak dulu ini. Juga tidak dulu. Juga tidak dulu. Tidak berfungsi. Nah, untuk berhentinya nanti ini ya. Di tombol X, kalau tombol X tekan, ini dia akan berhenti. Kita upload dulu. Nanti Ajib akan mencoba mengoperasikan. Saya pindah kameranya nih. Nah, ini sudah. Allah. Berhenti, jalan lagi. Saya pindahkan ke kamera satunya dulu ya. Saya bawa turun ke bawah nih. Nah, biar Ajib operasikan gitu. Itu sudah dibawa oleh Ajib turun ke lantai ya. Ajib akan menekan tombol yang ada di situ. Tombol apa, Ajib? Maju. Nah, maju. Mundur. Tampilannya Ajib mana? Oh, nih, tampilan Ajib ya, ini kamera Ajib tuh. Saya hide dan partisipan. Nah, ini dia. Ya, ini saya jadikan gini ya. Biar kelihatan. Itu Ajib sedang menekan tombol-tombolnya ya. Jadi yang berfungsi maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Ini geser kanan ini. Ini geser kiri, ditekan Ajib. Kalau berhenti, tekan tombol X. Nah, tombol X itu ditekan, saya berhenti. Ada getarannya ya, Ajib ya. Nah, itu ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Biar Ajib main dulu katanya. Nah, saya Ajib pengen main-main. Biar saya arahkan situ kameranya ya. Dia enggak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Waktu kita terbatas. Bisa 8 menit. Tidak masuk frame sini, Jip. Sana-sana aja. Tidak masuk frame. Nah, itu lagi Ajib lagi mutasi. Geser kanan. Pak. Ya, silakan. Hilmi. Misalnya di kontrol maju untuk maju terus jadinya kah, Pak? Itu kah? Kalau? Misalnya di kontrol maju, jadi maju terus kah, Pak? Iya, betul. Nah, di programnya sementara seperti itu karena di pembacaan biosticknya itu kalau dibaca harusnya gini. Harusnya kan kalau yang normalnya ya, kalau misalkan dia tidak ditekan, harusnya berhenti ya kan nanti ya, baru ya. Iya. Nah, itu nanti ada di programnya harus kita modifikasi lagi untuk bisa seperti itu. Artinya kalau yang kemarin di Bluetooth itu kan ada yang apa istilahnya itu ya, ada yang continuous, ada yang tidak continuous. Nah, kalau misalkan datanya continuous itu kan kita bisa setting di programnya bahwa kalau data yang misalkan ini tidak ditekan itu kan dia tetap ngirim tuh si kontrolnya kemarin yang di Bluetooth itu ya. Nah, saya pindah. Jadi kalau misalkan dia ditekan, dia akan mengirimkan data yang lain. Misalkan kalau ditekan itu forward ya, app dia kirim. Tapi kalau misalkan dia tidak ditekan, maka yang dikirim apa dulu ya?
kalau adalah stop ya. Nah, itu juga. Nah, ini juga sebenarnya ada datanya. Tapi saya belum berhasil belum memodifikasi coba ya. Saya perlihatkan nih. Saya pindah dulu ya sebenarnya. Saya share screen-nya ke ini dulu. Ini ada jauhan Jip. Ajib nyobanya agak jauh. Ini jadi yang diupload ini ya. Oh iya, ini ya, sebenarnya ada data yang dibaca oleh microcontroller si Baharul, tapi ini saya tidak bisa ambilkan, robotnya di bawah. Cuman harus dimodifikasi lagi. Jadi data yang dikirimkan oleh si Arduino atau oleh si kontrolernya ke komputer kita, datanya data 79 angka atau 79 ini ya, hex ini. Nah, itu yang kemudian harusnya kita bisa deteksi. Kalau data yang diterima adalah 79, maka berhenti gitu ya. Saya kemarin sudah nyoba itu, tapi mungkin ada yang salah di programnya. Karena datanya ini data angka ya kalau tidak salah. Jadi ini data angka apa data apa sih namanya? Saya pindah kamera dulu. Itu data angka atau data karakter itu yang saya masih belum memastikan. Kalau di sini sih kan dia print LN ini kan sebenarnya sudah langsung juga ini mengonversikan ini ya. Ini kan PS2X analog data, kemudian satu ini hex. Datanya 79. Jadi setiap kali kita tidak menekan apa-apa di sini. Baik, sebentar kita coba lihat datanya. Baca nggak sih? Kita upload lagi. Karena normalnya betul nih kayak atas Baharul ini. Saya juga penasaran kenapa nggak mau ya. Saya sebab kemarin compiling, uploading, nah ini dia. Ini kesalahannya di bitrate-nya. Nah, ya. Ini kan bitrate juga diperhatikan yang di bawah ya. Nah, saya angkat ke atas. Dia bitrate baud rate-nya 57600, sedangkan di sini kita tadi ubah ya. Ubah tadi berapa aja? Nah, ini nih. 74880. Nah, ntar. Kita ganti dulu sininya. Dia lebih komputernya daripada lebih cepat si Arduino-nya. Nah ini dia nih, datanya 79. Nah. Kalau tidak ditekan apa-apa, dia datanya 79 yang diterima nih. Coba kita lihat ya, bisa nggak? Saya juga penasaran ya. Waktunya sisa 3 menit padahal nih. Kalaupun tidak bisa ya tidak apa-apa. If dalam kurung hex sama dengan 79, maka berhenti. Berhenti. Titik koma. L. Oh tidak, WS itu aja. Upload lagi ya. Pindah kamera dulu. Berjalankan dia. Tetap ya nggak bisa ya. Nah itu dia. Ini nggak berfungsi nih ini nih. Padahal data yang diterima itu serial monitor. Datanya ada terus 79-nya ini. Itu kan if hex sama dengan 79. Atau enggak. Berarti itu
Enggak juga. Ada sesuatu yang tidak berfungsi di sini kalau misalkan gini. Upload. Ya. Tetap aja ya. Nah, kan. Tetap harus ditekan tombol apa namanya kali dulu untuk bisa menghentikan ininya. Nah, ini entah apa ini. Saya belum bisa memastikan. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya tidak teruskan dulu ya materinya. Nanti sudah dijelaskan terkait dengan apa kita stop dulu share screen. Terkait dengan galeri. Oke, saya pindah. Terkait dengan ujian akhir semester, nanti ujiannya adalah ujian offline ya. Terlepas tadi nanti apakah soalnya online, apakah soalnya juga offline. Tapi intinya untuk orangnya harus hadir di kampus. Seperti ada nanti presensi, ada nanti petugas penjaga ujiannya juga. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan. Ini saya hidup dan hidup. Dalam satu semester ini mungkin ada banyak hal yang mungkin yang tidak bisa saya realisasikan istilahnya gitu ya. Mungkin ada hal yang kadang-kadang saya janji kemudian tidak bisa ditepati, saya juga mohon dimaafkan semuanya kawan-kawan ya. Baik, mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan yang lain pula. Kemudian mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang atau apapun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Berlahanlah semuanya, berlahanlah.